Erick Thohir pastikan Nathan Joe siap lawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Sintayong siap hadapi tantangan di babak 8 besar Piala Asia U23. Timnas Indonesia sudah setengah jalan capai target di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 tanpa cedera jelang lawan Korea Selatan. Marcelino ngambek karena kesalahan tag di Instagram oleh Sintayong. Erick Thohir pastikan Nathan Joe siap lawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Erick Thohir memastikan kehadiran Nathan Joe dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Korea Selatan. Nathan Joe akan segera bergabung dengan tim setelah mendapat izin dari klubnya. SC Heerenveen bahkan mengizinkan Nathan untuk bermain hingga akhir turnamen. Kabar baik datang dari Belanda. Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia, ungkap Erick Thohir. Dengan kembalinya Nathan Joe, Timnas Indonesia U23 siap untuk bertanding secara penuh melawan Korea Selatan. Pengembalian Nathan Joe ke Timnas adalah hasil dari upaya lobi Erick Thohir dan dukungan dari berbagai pihak. Negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan memberikan dukungan. Sekarang, fokusnya adalah pada pertandingan melawan Korea Selatan dengan kekuatan penuh, tambahnya. Nathan Joe sebelumnya meninggalkan Timnas Indonesia setelah pertandingan melawan Yordania karena keterbatasan waktu yang diberikan untuk tampil di Piala Asia. Sintayong siap hadapi tantangan di babak 8 besar Piala Asia U23. Sintayong mengungkapkan kesiapannya menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia. Meskipun awalnya berharap bertemu dengan Jepang, Timnas Indonesia U23 harus menghadapi Korea Selatan. Sintayong yang pernah menjadi pelatih Korea Selatan selama sekitar 4 tahun, menyatakan bahwa ia sudah sangat mengenal strategi dan kekuatan tim lawan. Dalam situasi seperti ini, saya merasa lebih tenang karena kami memiliki waktu istirahat lebih panjang daripada lawan kami, ujarnya. Dan saya benar-benar memahami karakter dan gaya permainan lawan kami di babak 8 besar Piala Asia, tambah Sintayong. Sintayong kecewa rencana final Piala Asia U23 dengan Korea Selatan tidak terwujud. Sintayong mengungkapkan kekecewaannya karena rencananya untuk bertemu Korea Selatan di babak final Piala Asia tidak terlaksana. Meskipun awalnya berharap untuk menantang Jepang, Timnas Indonesia U23 harus menghadapi Korea Selatan. Sejujurnya, saya ingin bertemu dengan Jepang seperti yang saya katakan kepada media Korea Selatan sebelumnya, ujar Sintayong. Sintayong akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk menghadapi Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 juga mulai membidik peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024. Kami ingin bertemu Korea Selatan di babak final agar kami dapat lolos bersama ke Olimpiade 2024 dan merasakan kegembiraan bersama, tambahnya. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang sulit, Sintayong tetap bertekad untuk mempersiapkan timnya secara maksimal. Menghadapi Korea Selatan berarti kami berhadapan dengan tanah air saya sendiri. Sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, saya akan tetap profesional meskipun dalam situasi yang sulit, ungkapnya. Pelatih Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 adalah tantangan nyata. Hwang San-hong memberikan pandangannya tentang kekuatan Timnas Indonesia yang akan mereka hadapi di perempat final Piala Asia. Korea Selatan yang menjadi juara grup B akan menghadapi Indonesia. Meskipun Korea Selatan diunggulkan atas Indonesia, Hwang San-hong menyoroti kekuatan yang dimiliki oleh tim asuhan Sintayong. Saya berbicara dengan pelatih Sin tentang pertemuan kami di perempat final, dan itu menjadi kenyataan. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menang. Kami akan bersiap untuk menang, kata San-hong. Dia juga menambahkan, saya terkejut melihat pertandingan tersebut karena pelatih Sin menciptakan tim yang sangat bagus. Menurut saya ini adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkan performa yang baik. Tim ini bisa menang jika mereka waspada dan siap. Komentar San-hong menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak menganggap remeh Timnas Indonesia U23, dan mereka siap untuk menghadapi tantangan yang disajikan oleh tim tersebut di perempat final. Timnas Indonesia sudah setengah jalan capai target di Piala Asia U23. Sintayong menyatakan bahwa timnya telah mencapai setengah dari target yang ditetapkan dalam Piala Asia. Ia berhasil mencatatkan 2 sejarah dengan membawa 2 timnas Indonesia ke babak penyisihan di turnamen Asia. Prestasi ini merupakan hasil dari 4 tahun kerja keras, walaupun 2 tahun pertama terganggu oleh situasi COVID-19. Ini adalah hasil dari 4 tahun kerja keras.
2 tahun pertama terhambat oleh situasi COVID-19, tetapi kami telah berkembang sampai titik ini, ujarnya. Pencapaian ini juga sesuai dengan target yang ditetapkan oleh PSSI untuk perpanjangan kontrak Sintayong. Dengan tercapainya target tersebut, perpanjangan kontraknya mungkin hanya masalah waktu. Sintayong memiliki target pribadi untuk meloloskan Indonesia ke Olimpiade 2024. Target ini dapat tercapai dengan meraih peringkat ketiga dalam Piala Asia U23. Dengan mencapai 50% dari target yang saya tetapkan dalam turnamen ini, kami membuat sejarah bersama para pemain, dan saya sangat senang, tambah Sintayong. Timnas Indonesia U23 tanpa cedera jelang lawan Korea Selatan. Para pemain Timnas Indonesia U23 dalam kondisi baik tanpa cedera yang signifikan menjelang pertandingan melawan Korea Selatan. Meskipun telah menjalani 3 pertandingan fase grup, Timnas Indonesia U23 berhasil memastikan tempat di perempat final dengan kemenangan atas Australia dan Yordania. Menurut Ketua BTN Sumarji, kondisi fisik para pemain semakin membaik dan mereka siap untuk berlatih jelang pertandingan melawan Korea Selatan. Kondisi semua semakin membaik. Malam ini setelah latihan, mereka akan menjalani terapi-terapi untuk memulihkan diri supaya fit menghadapi laga melawan Korea, jelas Sumarji. Meskipun ada kekhawatiran terkait ketersediaan Hernando Ari, Nova Arianto telah memastikan bahwa Hernando bebas dari cedera. Marcelino ngambek karena kesalahan tag di Instagram oleh Sintayong. Sebuah momen lucu terjadi ketika Marcelino Ferdinand menanggapi unggahan Instagram Sintayong. Sintayong membagikan foto-foto sukacita bersama pemain dan stafnya, tetapi Marcelino justru terkecoh karena Sintayong menandai akun @marcelino_ferdinand7, bukan @marcelino_ferdinand10 yang merupakan akun resmi Marcelino. Sudah salah ngetag, enggak di fallback lagi bro Rizky Ridho Ramadi, tulis Marcelino sembari menandai akun Rizky Ridho dan menampilkan emoji menangis. Komentar Marcelino pun mendapat respons positif dari netizen, yang menunjukkan antusiasme mereka menyimak keakraban antara Marcelino dan Sintayong. Rizky Ridho juga ikut memberikan tanggapannya. Meminta Sintayong untuk segera mengikuti akun Marcelino agar Marcelino mau bermain di laga selanjutnya. Mohon follow balik coach, daripada enggak mau main itu anaknya, tulis Ridho. Marcelino, yang telah menjadi starter dalam 3 pertandingan fase grup dan mencetak 2 gol, merupakan salah satu pemain kunci Timnas Indonesia U23 dalam perjalanan mereka di Piala Asia. Timnas Korea Selatan U23 dilanda badai cedera jelang pertandingan melawan Indonesia. Timnas Korea Selatan menghadapi badai cedera menjelang pertandingan perempat final Piala Asia melawan Timnas Indonesia. Hwang San-hong mengungkapkan bahwa masalah fisik pemain membuat persiapan timnya menjadi sulit, terutama setelah menghadapi Jepang di pertandingan terakhir fase grup. Salah satu dampak dari cedera adalah absennya Liang Jun dalam pertandingan melawan Jepang. Hal ini memaksa pelatih untuk melakukan rotasi dan penyesuaian skema permainan untuk meraih kemenangan 1-0. Saya harus melakukan banyak rotasi karena ada masalah cedera di dalam skuad dan saya perlu mencari jalan terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasilnya, ungkap Hwang San-hong. Meskipun demikian, Hwang San-hong tetap memberikan apresiasi kepada para pemain atas kerja keras mereka. Dia menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi tantangan yang lebih besar, dan timnya harus melakukan persiapan terbaik. Sementara itu, kondisi fisik pemain Timnas Indonesia dalam keadaan baik tanpa masalah cedera yang berarti.